Halo traders, selamat datang di webinar Admiral Markets Indonesia. Selamat malam, malam ini kita akan bahas mengenai analisa fundamental untuk harga komoditas. Ini pertama kalinya di channel Admiral Markets Indonesia kita akan bahas mengenai analisa fundamental ya. Sebelumnya kalau misalnya Anda selalu nonton mengenai webinar kami, selalunya kami bahkan bahas mengenai analisa teknikal ya. Ini pertama kalinya kita akan bahas analisa fundamental. Kedepannya kita akan bahas lebih banyak mengenai analisa fundamental karena kami rasa bagus untuk mengetahui keduanya ya, analisa teknikal dan analisa fundamental. Minggu ini kita akan bahas mengenai pengaruh harga komoditas pada pasar forex. Minggu depan kita akan bahas mengenai bagaimana pengaruh tingkat suku bunga pada pasar forex ya. Baik, mari kita mulai webinarnya. Seperti biasa, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu, memperkenalkan Admiral Markets. Ya, jadi Admiral Markets merupakan perusahaan investasi yang didirikan di Inggris pada tahun 2001. Kami mempunyai spesialisasi dalam perdagangan forex dan CFD, mempunyai lisensi dan teregulasi oleh level 1 forex regulator di Cyprus, Inggris, dan Australia. Kami juga pernah memenangkan penghargaan seperti Best Forex Platform tahun 2019 dan Best CFD Broker tahun 2019. Oke, sedikit mengenai saya. Perkenalkan, nama saya Ananda Adha. Saya memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi keuangan. Mempunyai pengalaman trading di industri forex dan pasar modal lebih dari 8 tahun, dan saya juga mempunyai pengalaman bekerja di industri sekuritas lebih dari 5 tahun. Oke. Nah, jadi ini adalah agenda webinar kita pada malam hari ini. Jadi kita akan bahas mengenai mata uang komoditas ya, konsep dasarnya bagaimana. Ya, nanti saya juga akan bicara mengenai korelasi positifnya antara harga komoditas dan nilai mata uang ya. Lalu yang kedua, kita akan bahas mengenai bagaimana nanti tradingnya ya. Bagaimana trading forex dengan korelasi positif harga komoditas dan mata uang. Oke, jadi kita bahas konsep, lalu kita lihat bagaimana tradingnya. Ya, oke, ini adalah kita bahas mengenai mata uang komoditas dulu. Jadi sebelum kita masuk ke mata uang komoditas, sedikit pengenalan bagi Anda yang mungkin belum mengenal mengenai analisa fundamental. Jadi analisa fundamental adalah mempelajari keadaan ekonomi suatu negara untuk menentukan keputusan trading beli atau jual. Contohnya ada di bawah. Kita bisa lihat terjadi penguatan Canadian dollars terhadap Japanese yen disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia ya. Lalu ada pelemahan New Zealand dollars terhadap USD banyak dipengaruhi oleh turunnya permintaan terhadap susu ekspor New Zealand. Jadi dua ini bisa jadi headline ya, bisa jadi berita yang Anda baca di pagi hari ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat ada berita seperti ini ya, berarti ada kemungkinan ini bisa menjadi salah satu ide ya, bisa jadi sebagai acuan dalam menentukan keputusan trading beli atau jual. Jadi kalau kita bicara mengenai analisa fundamental, yang membedakan antara satu trader dengan yang lainnya adalah biasanya adalah informasi yang dimiliki oleh masing-masing trader ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat berita seperti ini adalah salah satu data atau salah satu variabel, salah satu informasi yang bisa nantinya Anda pakai untuk keputusan trading Anda gitu. Jadi berbeda dengan analisa teknikal yang banyak menggunakan chart, menggunakan indikator ya pada chart. Kalau analisa fundamental memang kita memerlukan banyak data ya. Kalau misalnya kita ngomong masalah pengaruh harga komoditas ya, berarti kita harus tahu mengenai harga komoditas terkini gitu, apa yang berita apa yang akan efek dengan harga komoditas tersebut. Itu adalah analisa fundamental. Oke, itu adalah pengenalan mengenai analisa fundamental. Nah, ini adalah yang akan kita bicarakan banyak hari ini. Mata uang komoditas ya. Jadi mata uang komoditas adalah mata uang yang bergerak bersama pergerakan harga komoditas dunia.
Pergerakan secara bersama ini dipengaruhi oleh ketergantungan pendapatan ekspor suatu negara terhadap komoditas tersebut. Mata uang komoditas memungkinkan trader untuk memprediksi pergerakan mata uang dengan menganalisa pergerakan harga komoditas terkait. Jadi tidak semua mata uang itu bisa dikatakan sebagai mata uang komoditas. Ada beberapa mata uang yang memang mempunyai keterkaitan tinggi ya, korelasi positif gitu dengan harga komoditas ya. Kenapa? Karena negara tersebut mempunyai ketergantungan pendapatan ekspor gitu ya terhadap komoditas tersebut ya. Jadi tidak semua mata uang itu adalah mata uang komoditas ya, atau dalam bahasa Inggrisnya currency commodity. Ada beberapa yang memang bisa dikatakan kuat ya, kuat korelasinya terhadap komoditas tertentu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara kenapa kalau harga komoditas naik, nilai tukar dari sebuah negara juga naik. Jadi saya akan jelaskan sedikit. Jadi kalau harga suatu komoditas naik ya, maka mata uang negara pengekspor akan diperlukan lebih banyak untuk membayar impor komoditas tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada negara ya yang mengimpor biji besi dari Australia ya. Kalau misalnya harga biji besi tersebut, kenaikan harga komoditas tersebut itu membuat pengimpor harus memiliki Australian dollars lebih banyak. Karena harga komoditas naik berarti kan nilai yang dibayar itu lebih mahal, maka uang yang diperlukan juga lebih banyak, berarti Australian dollars yang perlu dimiliki itu lebih banyak gitu ya. Nah, apabila kita udah tahu ya, kita perlu memiliki Australian dollar lebih banyak, maka permintaan untuk membeli Australian dollar semakin tinggi sehingga mampu memperkuat nilai tukar dari Australian dollar. Tapi di sini juga patut kita catat, hal ini juga berlaku sebaliknya ya. Jadi kalau misalnya harga komoditasnya turun, bisa jadi impact-nya juga melemahkan nilai tukar dari mata uang tersebut. Oke. Nah, ini ada beberapa mata uang komoditas yang saya rasa terkuat korelasinya ya. Itu yang pertama ada Canadian Dollars ya, CAD. Jadi korelasi terkuatnya itu ada pada harga minyak dunia. Lalu ada New Zealand Dollar, korelasinya itu terkuat pada harga produk susu New Zealand atau dairy product. Lalu ada Australian Dollar dengan harga biji besi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita akan telaah satu-satu kenapa masing-masing dari mata uang ini punya keterkaitan tertentu terhadap komoditas tertentu. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai Canadian Dollar dengan harga minyak dunia, kita bisa lihat pada tahun 2019 itu bahan bakar mineral termasuk minyak merupakan penyumbang terbanyak terhadap total ekspor Kanada, 22% gitu ya. Dan tidak hanya itu saja, industri minyak dan gas alam merupakan penyumbang 500.000 lapangan kerja di seluruh Kanada. Ya. Minyak juga menyumbang 105 miliar dolar untuk GDP Kanada, yang mana itu adalah 6% daripada total GDP. Dan tujuan tertinggi untuk ekspor Kanada adalah Amerika Serikat. Jadi bisa kita lihat di sini kenapa Canadian Dollar sangat bergantung pada kenapa Canadian Dollar mempunyai korelasi positif dengan harga minyak dunia, karena memang industri minyak di Kanada itu sangat penting ya, karena bisa kita lihat di sini total ekspornya bisa mencapai 22% gitu ya. Lalu menyumbang hingga 500.000 lapangan pekerjaan di Kanada. Jadi memang sangat punya keterkaitan tinggi di antara Canadian Dollar dengan harga minyak dunia ya. Karena ekonominya sangat bergantung kepada minyak. Oke. Nah, ini adalah chart yang kita bisa jadikan referensi. Jadi kita sesuaikan dengan data ya, Kalau kita lihat di sini, ini saya ambil time frame 1 tahun. Kalau bisa kelihatannya adalah 20 April 2020 hingga 31 Mei 2021 ya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, dari April hingga
Mei itu terjadi kenaikan harga minyak. Ya, kita bisa lihat di garis oranye. Ya. Kita lihat di garis oranye harga minyaknya naik. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini yang biru adalah USD Canadian Dollars. Karena kita trading forex kan selalu berpasangan ya, selalu berpasangan. Jadi kita ambil contoh USD Canadian Dollar ya. Pasangannya itu adalah USD Canadian Dollar. Berarti kalau dia turun Canadian Dollarsnya menguat, kalau dia naik berarti USD-nya yang menguat ya. Nah, kalau kita lihat di sini Canadian Dollarsnya menguat. Dia turun ke bawah ya. Seiring dengan naiknya harga minyak US ya, US oil atau WTI. Nah, ini adalah data yang bisa kita simpulkan bahwa ada korelasi positif antara Canadian dollar dengan harga minyak. Oke. Lalu ini ada New Zealand dollar dengan harga produk susu ya, dairy products. Jadi kalau misalnya kita lihat kenapa mereka mempunyai keterkaitan tinggi, kita bisa lihat dari datanya pada tahun 2020 New Zealand itu merupakan eksportir susu terbesar di dunia ya. Dan susu sendiri ini menyumbang hingga 15% dari total ekspor New Zealand. Dan tujuan ekspor tertinggi New Zealand adalah China. Nah, ini ada chartnya juga, ada grafiknya juga yang bisa kita bandingkan. Jadi kalau misalnya Anda trading menggunakan atau kalau Anda lihat chart menggunakan trading view, itu ada informasi mengenai dairy products ya. Jadi kita lihat di sini garis biru adalah New Zealand dollars, Japanese yen, ya, garis biru ini. Lalu garis oranye adalah harga susu New Zealand ya. Kita bisa lihat di sini garis orange ya. Nah, kalau kita lihat di sini pergerakan New Zealand dollars itu kurang lebih mirip dengan pergerakan dari harga susu New Zealand. Jadi kalau misalnya Anda mau cari di trading view, Anda bisa search itu di NZ Milk Price ya. Nanti bisa klik di futures, nanti ada yang namanya MKPU 2021 ini. Oke, Anda bisa lihat di situ. Ya. Nah, ini ada Australian dollar dengan harga biji besi atau iron ore. Jadi faktanya adalah Australia sekarang adalah produser terbesar biji besi di dunia. Pada tahun 2020, biji besi atau iron ore ini merupakan penyumbang terbanyak terhadap total ekspor Australia hingga 35%. Ya. Dari iron ore ini aja Australia itu bisa mendapat 80 sampai 100 miliar dolar ya setiap tahunnya. Lalu pada tahun 2021 pengimpor terbesar bagi biji besi Australia adalah China ya, jadi 70% dari total ekspor biji besinya Australia itu dikirimnya ke China. Lalu tidak hanya dalam bentuk direct ya revenue, tapi juga ada sektor perekonomian lain yang improve dengan adanya bisnis biji besi ini, yaitu terciptanya 140.000 lapangan pekerjaan ya di Australia karena industri mining ini. Oke. Nah, kita akan lihat chartnya juga. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada Australian dollars, Japanese yen juga. Jadi temannya Japanese yen. Nah, kalau kita lihat di sini iron ore di garis warna orange ya, harganya naik terus. Australian dollar juga kurang lebih chartnya sama. Jadi kalau misalnya Anda mau cari di trading view, boleh cari iron ore untuk mengetahui pergerakan harganya ya. Cari yang ada tulisan COMEX ya. Nanti akan keluar garis harga untuk iron ore. Oke. Nah, ini kita sudah berbicara mengenai korelasi positifnya. Jadi dari ketiga chart tadi saya semuanya ambil pergerakan 1 tahun. Ya, jadi kita bisa lihat selama 1 tahun memang ada korelasi positifnya ya. Jadi antara Australian dollar dengan iron ore, antara New Zealand dollar dengan dairy product, dan juga tadi ada Canadian dollar dengan harga minyak. Jadi kita bisa lihat selama 1 tahun memang terdapat korelasi positif. Nah, di part 2 nanti kita akan bahas bagaimana cara memanfaatkannya. Ya. Oke.
Nah, di part 2 ini contohnya nanti saya akan berikan dengan pendekatan trading long term ya. Jadi minimal 6 bulan, karena memang kalau misal kita berbicara mengenai trader yang menggunakan analisa fundamental, biasanya mereka memang tradingnya long term ya, minimum 6 bulan gitu. Kenapa? Karena datanya banyak ya, variabelnya juga banyak. Jadi biasanya kalau trader yang menggunakan pendekatan analisa fundamental itu ya selama data dan variabelnya masih dalam koridor atau framework yang mereka akan trading terus gitu. Jadi saya akan coba untuk menggunakan pendekatan tersebut. Jadi nantinya contoh-contoh yang ada di sini semuanya pendekatannya adalah jangka panjang ya. Oke, ini adalah langkah-langkah trading forex dengan harga komoditas ya. Jadi yang pertama itu Anda harus pahami dulu penggerak atau driver dari komoditas tersebut. Kalau misalnya Anda mau trading Canadian dollars dengan acuannya harga minyak tadi, Anda harus tahu drivernya naik dan turun dari komoditas atau harga minyak tersebut tuh apa gitu. Naiknya kenapa, turunnya kenapa gitu ya. Bisa jadi karena politik, bisa jadi karena pemangkasan produksi. Jadi Anda harus memahami ya apa yang menjadi penggerak dari harga komoditas tersebut. Yang kedua, karena trading forex dilakukan secara pasangan mata uang atau currency pairs, pilih pasangan yang memiliki volatilitas rendah dikarenakan lemahnya sentimen. Jadi kalau mau trading itu sandingkan dengan mata uang yang sentimennya rendah gitu. Jangan memilih contohnya GBP gitu ya, GBP pound ketika lagi Brexit gitu ya. Karena nantinya sentimen yang tinggi itu dapat mengakibatkan volatilitas yang tinggi ya. Terus monitor laporan ekonomi penting lainnya seperti peningkatan tingkat suku bunga negara ya. Karena perubahan suku bunga dapat berdampak pada volatilitas mata uang. Jadi ini adalah salah satu laporan ekonomi yang penting. Jadi harus dimonitor ya. Walaupun kita acuannya di harga komoditas, tapi sangat penting untuk memonitor laporan ekonomi mengenai tingkat suku bunga suatu negara ya. Karena impactnya itu volatilitasnya bisa mengacaukan analisa fundamental kita gitu. Lalu selain harga komoditas, perhatikan jumlah ekspor komoditas ke negara tujuan tertinggi. Apabila terjadi pengurangan yang tidak biasa, mulai waspada ya. Ini nanti saya akan jelaskan. Tapi yang penting Anda harus pahami dulu drivernya apa. Kalau misalnya udah mau trading, sandingkan dia dengan mata uang yang sentimennya rendah ya, sentimennya lemah. Lalu namun bagaimanapun tetap monitor mengenai laporan ekonomi penting yang lainnya ya. Jadi kita walaupun menggunakan acuan harga komoditas, tetap tidak lupa dengan laporan ekonomi penting lainnya. Lalu yang terakhir, perhatikan situasi ekonomi di negara tujuan ekspor ya, tertinggi gitu bagi negara pengekspor komoditas tadi itu. Oke. Nah, ini korelasi positif harga komoditas. Jadi kita harus monitor pergerakan harga komoditas dan pasangan mata uang currency pairs minimal dalam 1 tahun terakhir. Jadi saya udah contohkan di awal tadi. Jadi kita ambil contoh selama 1 tahun terakhir ya minimal, dan kita lihat ada korelasi positifnya. Dengan ada korelasi positif tersebut, maka informasi yang kita miliki tadi itu kita gunakan untuk memprediksi atau menganalisa harga nilai mata uang ke depannya ya. Jadi kita pakai dulu informasi yang kita miliki selama 1 tahun tadi untuk menganalisa harga di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya terdapat pergerakan yang sama, maka bisa kita katakan terdapat korelasi positif. Nah, jadi beberapa pasangan mata uang yang cocok diperdagangkan dengan memanfaatkan sentimen harga komoditas adalah Canadian dollars Japanese yen dengan harga minyak, New Zealand dollars dengan Japanese yen, harga susu New Zealand dengan Australian dollars Japanese yen, harga biji besi. Jadi kalau misalnya Anda lihat di sini semuanya saya menggunakan Japanese yen ya. Kenapa Japanese yen? Karena sentimennya lemah gitu Japanese yen. Ya, jadi mereka ini
kalau misalnya kita ngomong peningkatan suku bunga juga jarang, dan mereka juga tidak terlalu ada sentimen yang tinggi, jadi lebih aman untuk memasangkan dengan mata uang yen ya, karena sentimennya lemah. Jadi bisa dilihat di sini Canadian dollar saya sandingkan dengan Japanese yen, New Zealand dollar dengan Japanese yen, semuanya Australian dollar dengan Japanese yen. Oke, dan contoh kedepannya kita akan pakai mata uang yang sama. Nah, jadi sebelum saya masuk ke chartnya, mari kita bahas drivernya satu-satu. Jadi sebenarnya kalau kita bahas mengenai driver harga minyak sebenarnya ada banyak ya. Kalau kita mau bahas di sini, saya rasa kalau memang diperlukan, nantinya kita akan buat satu sesi webinar yang akan membicarakan mengenai driver harga minyak ini ya, gitu ya. Tapi dari research yang saya lakukan ya, jadi ada sumber dari US Energy Information Administration, Remunerative, ada banyak hal yang bisa membuat harga minyak itu naik atau turun ya. Kita bisa lihat di kanan. Ada global financial collapse, ada Asian financial crisis, ada macam-macam di sini ya. Tapi kalau misalnya saya lihat di sini itu ada yang signifikan dibandingkan yang lain. Contohnya itu adalah apabila dia terkait dengan OPEC ya. Jadi begitu kita bicara mengenai OPEC, dia selalu mempunyai impact yang signifikan ya. Jadi kita akan lihat contohnya yang berkaitan dengan OPEC, terutama anggota-anggota atau anggota-anggota yang mempunyai influence yang tinggi di dalam OPEC. Oke. Jadi pada dasarnya ya adalah supply dan demand ya. Itu semua orang saya rasa sudah mengerti mengenai supply dan demand. Terdapat banyak faktor yang mendasari supply dan demand bagi harga minyak, contohnya seperti situasi ekonomi global dan geopolitik. Kalau kita bicara mengenai supply, laporan OPEC dapat menjadi acuan dalam melihat perkembangan harga minyak ya. Kita bisa lihat di sini, ini 2 kali. Ada OPEC di sini, ada OPEC di sini ya. Kalau demand, situasi ekonomi global seperti krisis ekonomi dapat menjadi acuan. Kita bisa lihat di sini ada global financial collapse ya. Jadi harga minyak jatuh cukup jauh ya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tahu ya, kalau misalnya kita tahu nih, misalnya kayak supply kita tahu, kita tunggu laporan OPEC. Kalau demand kita lihat situasi ekonomi ya. Berarti kalau misalnya kita baca berita ya, sekarang kita nih baca berita mengenai Arab Saudi berencana untuk memangkas produksi dengan tambahan 1 juta barel per hari ya pada Februari dan Maret 2021. Hal ini agar persediaan tetap terkendali. Nah, ini adalah berita tahun 2001 tanggal 13 Januari. Jadi Arab Saudi, salah satu anggota dari OPEC yang mempunyai influence yang cukup tinggi, mereka berencana untuk memangkas produksi. Jadi kalau misalnya mereka memangkas produksi, berarti ada supply menurun ya, supply menurun. Kalau supply menurun dan demand tetap sama, ada kemungkinan harga akan naik untuk harga minyak. Nah, ini adalah berita yang kita bisa baca di portal berita atau di koran ya. Jadi ini bukan berita yang harus dilanggan secara premium. Jadi saya rasa portal berita ya yang mengenai finansial pasti akan memuat berita ini gitu ya. Jadi ini aja saya baca juga dari portal berita yang tidak perlu membayar untuk mendapatkan berita ini. Nah, jadi kita udah baca nih mengenai berita ini, lalu kita langsung lihat chart. Jadi kita ambil Canadian dollars dan Japanese yen di daily chart ya, 12 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021. Jadi berita ini saya ambil perspektifnya sebenarnya ini tanggal 13 ya, tanggal 13, tapi kita ambil di sini tanggal 12. Tapi perspektifnya adalah ketika Anda membaca koran ya. Jadi begitu Anda membaca koran dan Anda melihat berita tersebut, ini yang poin pentingnya adalah mereka memangkas produksi pada Februari dan Maret 2021 ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda membaca berita tersebut dan Anda rasa ada peluang untuk US oil
untuk naik dan Anda beli Canadian dollars dan Japanese yen, ya Anda bisa dikatakan profit gitu ya. Jadi begitu Arab Saudi memutuskan pemangkasan produksi atau ketika beritanya keluar ya, karena mereka memangkas produksi itu bulan Februari dan Maret. Jadi begitu beritanya keluar ya, harganya stagnan pada bulan Januari, tapi begitu actionnya dilakukan harganya naik. Dan begitu juga dengan Canadian dollars, Japanese yen. Ya. Jadi harga Januari stagnan, tapi begitu masuk ke Februari dia naik. Nah, ini adalah berita yang perlu Anda monitor ya, karena memang impact-nya ini bukan rekayasa atau buatan gitu ya, tapi memang impact-nya terhadap ekonomi itu nyata ya. Jadi kalau misalnya kita bicara supply and demand ya memang benar gitu. Jadi begitu supply-nya dipotong atau ada pemangkasan produksi, ya itu bisa meningkatkan harganya gitu ya. Dan begitu harganya meningkat untuk komoditasnya, impact-nya juga terlihat di nilai mata uang. Dalam hal ini kita bicara mengenai Canadian dollars. Oke, yang kedua kita bahas mengenai driver dari NZ Milk. Ini nanti sebenarnya kalau memang diperlukan saya akan bahas lebih panjang lagi mengenai driver. Mungkin nantinya saya akan buat satu video mengenai NZ Milk bagi Anda yang menyukai trading New Zealand dollars ya. Tapi kalau misalnya kita ambil rangkumannya saja, kita bicara supply and demand. Supply dari NZ Milk ini dapat terkendala karena satu, pengaruh cuaca dan jumlah pembayaran keuntungan kepada peternak susu ya. Lalu kalau kita ngomong demand dari New Zealand Milk, sangat terpengaruh dengan situasi ekonomi China selaku importir terbesar. Jadi kalau misalnya kita mau tahu mengenai supply, ya kita cek pengaruh cuaca terhadap supply dari NZ Milk. Katakanlah dalam satu tahun bulan apa aja yang supply-nya agak sedikit turun gitu ya. Mungkin di saat situasi cuaca tertentu supply-nya tidak terlalu baik gitu ya. Katakanlah cuacanya panas gitu ya, tidak terlalu baik dalam segi produksi. Nah, di New Zealand sendiri kalau misalnya kita berbicara produser dari NZ Milk itu sebenarnya adalah peternak susu ya. Jadi memang ada farmer yang memproduksi susu, yang mana susunya nanti itu akan diberikan kepada korporasi di New Zealand, yang mana dari korporasi New Zealand ini yang akan meneruskan ke global. Nah, kalau misalnya pembayarannya katakanlah tertunda atau misalnya pembayarannya nilainya turun gitu ya, itu akan berakibat ke turunnya produksi karena bisa jadi mereka mogok ataupun dispute. Nah, itu juga perlu kita monitor dari segi supply. Kalau dari segi demand, kita lihat aja situasi ekonomi China. Kalau misalnya ekonomi China-nya lagi tidak terlalu bagus, kita lihat dari datanya apakah terjadi penurunan ekspor dari New Zealand ke China. Nah, mari kita lihat contohnya. Ini adalah grafik ekspor New Zealand ke China, bisa kita lihat dari Desember 2019, cukup tinggi ya. Ini saya ambil dari tradingeconomic.com, cukup tinggi. Lalu masuk bulan Januari 2020 sampai Mei 2020 belum kembali lagi ke level Desember 2019. Ini kemungkinan diakibatkan karena pandemik ya. Jadi karena pandemik ada kemungkinan permintaan jadi turun. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini Desember 2019 1.900, lalu sampai Mei belum balik lagi ke pra-Covid. Oke. Kita lihat di sini. Nah, dari info ini lalu kita lihat ke pergerakan dari New Zealand dollars Japanese yen ya. Jadi ini adalah Desember, lalu begitu masuk bulan Januari, ketika ekspornya sudah mulai menurun ya. Jadi kita mungkin mengetahui laporan tersebut di akhir bulan Januari ya.
Ya, jadi kita bisa lihat di sini harganya langsung turun untuk harga NZ Milk. Pada saat yang sama juga mempunyai impact yang negatif terhadap New Zealand Dollars. Kita lihat harganya juga turun. Jadi kalau misalnya kita balik lagi tadi, apabila ekspor ke negara tujuan tertinggi mulai berkurang dan bisa kita katakan tidak biasa seperti ini, ya berarti kita udah mulai waspada. Ya, jadi begitu kita lihat nih ada gap, ya kita udah mulai waspada. Jadi kalau misalnya Januari 2020 berita mengenai turunnya ekspor ini, katakanlah di pertengahan bulan Januari 2020, nah kira-kira dia ada di sini nih, ya kita bisa lihat. Ya kalau misalnya kita lihat dari harganya, kemungkinan keluar beritanya ya di akhir bulan. Nah ketika kita melihat harganya dan ekspornya juga sudah mulai turun, nah kita bisa mulai lakukan aksi kita, ya kita bisa mulai analisa mengenai kemungkinan turunnya New Zealand Dollars ke depannya. Oke. Nah, kita bicara sekarang mengenai harga biji besi. Kita bicara mengenai Australia selaku pengekspor biji besi terbesar di dunia. Kalau misalnya kita bicara mengenai driver, kurang lebih sama dengan New Zealand, ya. Kalau supply memang sangat terpengaruh dari cuaca, ya. Contohnya badai gitu ya. Jadi dalam satu tahun kita bisa cek supply-nya paling banyak di bulan berapa, terkendalanya kenapa, produksinya minim kenapa. Jadi kita bisa cek selama satu tahun, jadi bisa kita waspada pada situasi tertentu ketika produksinya turun. Lalu kalau demand juga sama dengan New Zealand Milk tadi, sangat terpengaruh dengan situasi ekonomi China selaku importir terbesar, ya. Saya juga ambil dari tradingeconomics.com mengenai grafik ekspor Australia ke China. Di sini kita juga bisa lihat terjadi penurunan dari Desember 2019 ke Januari 2020 hingga ke Februari 2020. Namun berbeda dengan ekspor New Zealand, ya. Kalau Australia pada bulan Maret sudah terjadi recovery, bahkan lebih tinggi daripada angka pra COVID-19, ya, udah lebih tinggi. Ya, bisa dikatakan ini bisa jadi awal dari recovery, ya. Awal dari recovery pada musim pandemik. Ini bisa jadi awal daripada recovery. Tapi kalau misalnya acuan kita adalah grafik ini, kita bisa waspada ketika dia turun. Ya, ketika dia turun dan masuk bulan Februari, ternyata ketika sampai bulan Maret harganya mulai tinggi lagi, ya. Ya, bahkan melebihi Desember 2019. Kita juga bisa mempunyai keputusan baru gitu. Katakanlah ini turun, katakanlah kita jual Australian Dollars dan rupanya dia tinggi lagi, kita beli lagi Australian Dollars. Nah, jadi kira-kira seperti inilah, ya. Australian Dollars definisian daily chart, ya. Jadi kita bisa lihat tadi di Januari turun, Februari turun, namun begitu masuk Maret sudah mulai membaik, ya, sudah mulai membaik. Kita lihat kalau misalnya kita terima mungkin reportnya atau laporannya, atau misalnya kita baca grafiknya udah keluar di pertengahan bulan Maret. Kalau misalnya situasinya membaik, ya berarti kita bisa ambil posisi di kira-kira di sini nih, ya. Dan ternyata begitu masuk ke bulan April, bulan Mei, situasinya malah semakin baik. Kita bisa lihat di sini setelahnya harganya terus naik, ya. Nah, jadi kalau memang Anda ingin trading menggunakan analisa fundamental, terutamanya pada harga komoditas, ini adalah driver yang perlu Anda ketahui, ya. Dan selalu pasangkan dengan mata uang yang sentimennya lemah. Saya juga perlu ingatkan,
walaupun kita monitor driver-driver daripada komoditas ini, jangan lupa dengan laporan ekonomi yang lain ya, seperti contohnya tingkat suku bunga. Oke, kita sudah sampai di penghujung webinar. Saya akan simpulkan sedikit mengenai webinar kita pada malam hari ini. Yang pertama itu, analisa mata uang komoditas memungkinkan trader untuk memprediksi pergerakan harga mata uang dengan menganalisa pergerakan harga komoditas terkait ya. Tidak semua mata uang itu adalah mata uang komoditas, hanya mata uang tertentu saja yang memang mempunyai korelasi positif terhadap komoditas. Lalu monitor pergerakan harga komoditas dan pasangan mata uang atau currency pairs minimal dalam 1 tahun terakhir untuk mencari tahu korelasi positif ya. Tadi saya sudah jelaskan ya, kalau misalnya dalam 1 tahun memang ada korelasi positif, Anda bisa coba untuk gunakan data tersebut untuk menganalisa harga ke depannya. Menganalisa hanya mata uang komoditas juga mempunyai risiko kegagalan karena terdapat kemungkinan faktor lain yang dapat memancing sentimen seperti tingkat suku bunga ya. Jadi jangan lupa dengan sentimen yang lainnya, jangan lupa dengan laporan ekonomi yang lainnya ya. Kita harus melihat situasi ekonomi secara lebih luas, secara lebih holistik. Terakhir, risk warning dari saya, tetap gunakan stop loss pada saat trading forex untuk menghindari kerugian diakibatkan oleh volatilitas pasar ya. Market tidak ada kewajiban untuk menuruti kita yang harus membaca moodnya market. Oke. Baik, sekian dari saya, Bapak dan Ibu traders sekalian, semoga bermanfaat ya belajar kita mengenai analisa fundamental malam ini ya. Saya doakan selalu profit. Jangan lupa subscribe kami di Admiral Markets Indonesia untuk topik-topik webinar lainnya, untuk tips and trick trading forex dan CFD lainnya, dan juga untuk baca artikel-artikel menarik mengenai trading forex. Boleh follow kami di facebook.com/admiralmarketsid. Baik, traders sekalian, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat malam dan happy trading.